janji untuk ngirim karena ternyata full kegiatan di mana di Sumatera Barat. Seminggu baru sampai, Sabtu baru sampai dari Sumatera Barat, terus langsung isolasi karena perjalanan. Hari ini perjalanan dinas lagi, ya itulah kegiatan banyak. Jadi belum bisa saya berikan, akan saya berikan hari ini tugasnya apa, secara langsung aja gitu ya, nanti tugasnya apa untuk ya. Untuk minggu lalu kita sudah sampai ke apa topiknya kemarin minggu lalu? Jackknife, Pak. Jackknife. Ya. BTW saya masih di mobil ya, karena ternyata ruangan ada beberapa di ruangan kami yang positif, sehingga saya nggak berani masuk ke kantor, ke ruangan. Jadi harus di disinfektan dulu nih. Ya ini kondisi, semoga kalian semua dalam kondisi sehat semua ya. Ya, memang ada. Saya juga tadi baru saya kabarin harus di ruangan harus didisinfektan karena ada beberapa rekan, beberapa staff di kami yang terindikasi ya reaktif dan di sini. Jadi saya harus sebentar lagi mau tes rapid karena kemarin sudah seminggu perjalanan harus tes rapid di kantor. Ya ini kondisinya dengan segala keterbatasan, mohon maaf, semoga tetap kita semua masih tetap kondisi sehat walafiat dan serius. Jangan kemana-mana. Kalau tidak terpaksa jangan kemana-mana lah. Oke, mana ada suara Andor. Oke, minggu lalu kita sampai Jackknife, kemudian dengan bootstrap yang secara singkat sekali memang kita diskusikan apa sih Jackknife dengan bootstrap. Jadi intinya sebenarnya untuk ulangi lagi ya supaya kalian mungkin technically sudah bisa ya untuk melakukan di R ya, harusnya ya mudah lah kalau bisa googling aja sudah cara seperti Jackknife dengan bootstrap. Oke, Jackknife dengan bootstrap itu intinya untuk mencari kalau ada statistik baru yang tidak ada confidence intervalnya, ya, maka kita belum punya atau kita belum tahu ada distribusi dari statistik tersebut, maka kita bisa melakukan dengan bootstrap tadi ya, atau Jackknife. Yang paling banyak digunakan sebenarnya adalah bootstrap. Ya. Kenapa? Karena bootstrap itu lebih fleksibel dan juga secara kalau lihat lebih standar errornya akan lebih kecil bootstrap dibandingkan dengan Jackknife. Kalau kita akan gunakan nilai beta B-nya, jadi nilai number of bootstrap sampelnya lebih besar. Kemarin ada hasilnya seperti apa kemarin? Coba wasilah, mana wasilah? Wasilah, kemarin hasilnya gimana wasilah? Ada wasilah sini? Yap. Nah, kamu kemarin udah coba bootstrap sama Jackknife? Nah, gimana? Ya maaf gimana? Pak, tadi baru gabung jadi pertanyaannya kurang jelas. Ya, gini, minggu lalu kan kita sudah bahas mengenai Jackknife, terus saya minta kalian untuk mengambil data, kemudian dihitung confidence interval untuk rata-rata dan juga untuk rata-rata baik dengan Jackknife maupun dengan bootstrap. Sudah dibuat itu kemarin. Wasilah mana? Gambar ini. Iya, sudah. Nah, coba di share screen bisa nggak yang kamu buat? Teman-teman coba yang lainnya coba dilihat apa yang sudah kalian lakukan minggu lalu, kita bahas, coba hasilnya seperti apa. Oh ya, buat sembari nunggu, for your information, kenapa saya di mobil? Karena mungkin yang tadi baru di awal, karena memang saya baru masuk kantor, ternyata ada yang
diketahui reaktif, rapidnya, sehingga ruangan kami harus didisinfektan barusan. Jadi saya nggak bisa masuk ke ruangan. Dan siang saya juga harus pergi ke Bandung untuk tugas. Jadi terpaksa kita zoom-nya di mana saja. Bisa di kantor, bisa di sini. Ini saya persis di depan kantor. Sudah BPS, jadi ada yang harus didisinfektan lah ruangannya. Nggak bisa masuk untuk sementara. Ya, gimana Wasila? Sudah bisa di-share screen? Yang kamu buat? Oke, good. Ini sudah muncul. Muncul sudah. Gimana itu? Suara kedengeran? Di sini saya pakai data iris, terus diatur angka randomnya pakai NIM, terus kan diambil sampel data trainnya sebesar Berapa? sebesar 70%. Bootstrap-nya apa nih, sintaksnya saya ngambil dari internet, Pak. Ya, jelasin dong, jelasin. Dari Gimana? Gimana coba ya? Di sini saya pakai median. Terus dilakukan bootstrap sebanyak 1000 kali. Oh, itu udah core. Kenapa harus ada core itu? Coba bootstrap terus data index core gimana itu? Kan kita nggak ngitung ininya. Kita kan nggak menghitung korelasi. Oh, ada core. Coba ada yang bisa bantuin. Kalau friend, Pasila panggil temannya siapa yang bisa bantuin? Panggil. Iza bisa minta tolong bantuannya. Siapa? Iza. 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 Ya, Ya, ada Pak. Ya itu minta bantuin tuh. Coba aja yang kamu buat aja. Oh, bentar Pak, saya ngidupin laptop dulu Pak. Terus oke. Coba sila. Kalau yang jackknife gimana jackknife? Mana jackknife-nya? Wasila? Jackknife-nya mana jackknife-nya? Wasila? Jackknife ini saya pakai Bentar.
data yang diambil pakai Sepalink. Putus-putus. Halo, putus-putus. Halo. Nah, suaranya putus. Sila mana? Suara putus. Wasilanya keputus Pak kayaknya. Oh ya udah, coba tadi siapa? Tadi siapa yang ini? Minta tolong. Yang Ya, Pak. siapa? Isam ya? Ya, mana? Share coba. Share screen. Coba, bentar, Pak. Suara saya kedengeran? Oke. Oh ya, ini mungkin yang soal kemarin tentang Bootstrap sama Jackknife. Nah, untuk datanya sendiri, saya coba nge-generate datanya dari populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata 10 dan standar deviasinya 2. Nah, setelah di-generate ya, distribusinya kayak gini. Nah, kemudian saya coba melakukan Jackknife. Tujuannya kan kemarin kalau nggak salah kita pengen ngelihat confidence interval mana untuk yang rata-rata itu yang paling pendek. Nah, jadi untuk ngelakuin itu, ini mirip ke lebih pengambilan sampel sebenarnya. Ngambil sampel 1000 dari populasi berdistribusi normal dengan rata-rata 10 dan standar deviasi 2. Dari sini kita dianggap tahu gitu parameter populasinya. Nah, parameter populasinya rata-rata 10 dan standar deviasi 2. Diambil sampel sebesar 1000. Oke, kemudian dilakukan Jackknife nih. Untuk data X dengan rata-rata dengan fungsi rata-ratanya. Ternyata sekarang pembuatan confidence interval nih. Ini membuat confidence interval dari Jackknife dengan rentang sekitar 90 maksudnya dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Nah, otomatis nanti Q-normnya ini 0,975. Kenapa pakai Q-norm? Kenapa pakai norm ya? Karena itu distribusi dari rata-rata itu mengikuti normal gitu kalau angkanya besar. Kalau ukuran sampelnya besar, karena mengingat dari central limit theorem, distribusi rata-rata, sampling distribution dari rata-rata itu mendekati distribusi normal untuk ukuran sampel yang besar. Oke, kemudian untuk membuat errornya ini, itu harus dikalikan dengan standar deviasi dari Jackknife-nya. Didapatkan error sebesar
dapatkan error sebesar 0,1235. Kemudian mencari batas bawah dari confidence intervalnya, itu rata-rata dari semua nilai jackknife-nya, itu kemudian dikurangi errornya, itu dapat batas bawah dari confidence intervalnya. Kemudian ditambah error berarti dapat batas atas dari confidence intervalnya. Nah, kemudian range-nya itu batas atas dikurang batas bawah. Didapat bahwa range-nya ada sekitar 0,24. Nah, kemudian untuk yang distribusi normal nih, tadi kan jackknife ya, sekarang distribusi normal. Nah, kalau distribusi normal itu mengharuskan kita tahu populasinya, varians dari populasinya. Nah, karena kita udah tahu nih varians dari populasinya 4 ya, berarti standar deviasinya 2, terus dibagi akar N. Karena standar deviasi dari sampling distribusi rata-rata itu adalah sigma per akar N. Oke, lanjut. Ini sama juga pakai Q-norm, terus batas bawahnya dikurang N error ya. X bar kurang N error, dan batas atasnya kurang N error. Ternyata didapatkan range normalnya itu sekitar 0,2479. Agak lebih besar daripada jackknife. Sekitar, nggak terlalu beda sih, 0,00009 bedanya. Kemudian untuk bootstrap, bootstrapnya ukurannya 1000. Oke. Nah, ini juga pakai Q-norm, mengingat bahwa centrality theorem juga. Dan ini nggak pakai 2, nggak pakai standar deviasi yang 2, karena kita anggapannya nggak tahu nih standar deviasi populasinya. Gitu. Karena memang kalau kita menggunakan bootstrap itu di keadaan yang kita nggak tahu parameter populasinya. Oke, kemudian dikurang error, dapat batas bawah, tambah error dapat batas atas, kemudian dapat range-nya. Ternyata range bootstrap itu 0,242. Itu ternyata lebih kecil dari jackknife dan normal. Oke. Untuk sementara bootstrap Itu dengan B berapa? Number of bootstrap sampel-nya berapa? 1000, Pak. 1000. Oke. Kemudian yang distribusi T. Distribusi T ini dibuat standar errornya juga pakai standar deviasi dari sampelnya, gara-gara kita anggapannya nggak tahu parameter populasinya. Jadi diestimasi menggunakan standar deviasi sampel. Kemudian, nah untuk ini pakai QT, gara-gara ngikutin itu distribusi T-nya, karena distribusi T ada distribusi sendiri. Oke. Walaupun untuk sebenarnya untuk sampel besar dia mendekati nilai Q-norm ya. Oke. Dengan derajat bebas, kitanya ini dengan derajat bebas N-1. Kemudian, nah ternyata range T-nya itu berada pada tingkat ke berapa nih? Tingkat ketiga paling kecil, peringkat ketiga. Kemudian dibuat dalam bentuk tabel ya. Nah, bisa dilihat bahwa yang paling kecil itu range-nya adalah bootstrap. Kemudian range-nya, kemudian peringkat keduanya itu yang pakai jackknife. Peringkat ketiga yang pakai T, kemudian peringkat keempat yang pakai normal. Range. Jadi bisa disimpulkan bahwa bootstrap menghasilkan confidence interval dengan range yang paling kecil untuk ukuran sampel 1000 bootstrap. Seperti itu, Pak. Oke, kesimpulannya gimana? Jadi ya. Jadi menggunakan bootstrap tadi, Pak,
lebih menghasilkan confidence interval dari distribusi rata-rata itu yang paling kecil. Jadi estimasinya lebih Urutannya gimana? Itu paling kecil range. Gimana Pak? Urutannya paling kecil apa? Yang paling besar apa? Yang range-nya paling besar itu normal Pak. Terus? Kemudian terbesar keduanya adalah distribusi T. Kemudian terbesar ketiga adalah menggunakan jackknife. Kemudian terkecilnya adalah yang menggunakan bootstrap. Oke. Coba lihat lagi, coba lihat jackknife-nya. Jackknife sama bootstrap-nya, coding-nya. Ini Pak. Fungsi jackknife-nya mana? Kenapa Pak? Fungsi jackknife-nya yang kamu buat mana sih? Nggak kelihatan tadi. Ini Pak, ini Pak. Kan jackknife itu fungsi mana? Defining fungsinya mana? Maksudnya tetanya atau gimana Pak? Itu kan jackknife itu fungsi. Dalaman Iya, fungsinya mana? Coding fungsinya mana? Oh, ini dari itunya Pak, dari library-nya Pak. Oh, library jackknife. Nah, Tapi kalau misal kamu buat sendiri bisa nggak? belum Pak. Bootstrap mana library-nya? Ini juga Pak, bootstrap sama jackknife ada di Ya, library. coba jangan buat library-nya, bikin codingnya sendiri. Oh, Ya. Coba. Ada yang sudah bikin codingnya sendiri nggak? Karena tugas berikutnya nanti semua harus bikin coding sendiri loh. oke. Ada yang ini? Ada yang sudah bikin benar-benar jadi sampel boleh pakai perintah sampel, tapi bootstrapping sendiri harus dilakukan. Gimana prosesnya? Gitu. Good. Ada yang udah ngetik sendiri? Coba nggak pakai package? Ada? Saya Pak, tapi Coba, saya nyoba coba. di internet Pak. Gak apa-apa, kita lihat aja. Coba. Izin share ya Pak. Ya, siapa nih? Saya nggak ada nama. Desi Siapa Pak. namanya? Desi. Oh, Desi. Ya, saya nyari-nyari Bentar ya. gambarnya soalnya nih. Bentar Oh ya, ya, Pak. Des. Sudah muncul belum Pak? Sudah. Des. Jelasin, Des. Aduh. Jackknife tuh kalau saya tuh kayak dikurang-kurangin gitu ya Pak. Nah, apa yang dikurang-kurangin? Numeriknya gitu. Kan kalau misalnya bootstrap itu tuh perulangan yang enggak replacement gitu. Terus kalau bootstrap sepertinya tuh kayak replacement berkurang-berkurang gitu ya. Terus? Saya cuma nyontoh di internet Pak, tapi kayak masih memahami juga. Coba, yang lain udah lihat belum screen-nya? Ya. Coba ini keep ya, di jackknife calculation, oke? Jack itu numerik length x-1 itu untuk apa? Coba pelan-pelan kita bahas. Coba kamu running, itu mengeluarkan apa? Running di konsol biasa aja, Des. Oh iya. Kamu copy paste terus nggak usah di ini kamu pakai apa namanya nih? Pakai Markdown nggak? Coba di konsol biasa atau di ini aja, nggak usah pakai, bikin baru aja, bikin R file baru lah. Coba konsolnya kamu naikin ke atas biar kelihatan satu-satu, di tengah, taruh tengah. Yang lain lihat ya, pastiin kalau kalian lihat nanti saya jelasin satu-satu. Oke, mana nih? Aduh bentar Pak, jadi deg-degan. Udah dekan. Ya, naikin dikit, geser. Ya, oke. Error apanya?
Apa coba running lo, Ini Jack, belum. coba running lo, Jack. Warning is not length Oh, X. ini belum. Itu masih jalan yang sebelumnya, nggak masalah. Coba langsung aja. Yang tadi mana? Nah, kamu run ulang lagi, Jack, line by line. Jack, yang pertama, line pertama di running, coba. Run. Warning is not meaningful for factor. Coba Jack keluar isinya apa, Jack? Kamu buka Jack itu isinya apa? Di run aja Jack-nya. Dia keluar apa? Enggak, Jack-nya aja kamu tulis. Di mana, Pak? X-nya mana sih? X-nya apa kamu tadi tentukan? X-nya apa? Oh, di sini kayaknya masih belum di. Coba X-nya kan data sebenarnya. Nah, itu iris, sepal width. Ya kan? Itu aja tuh. Susahnya kalau saya nggak bisa kontrol PC kamu, jadi di atas, taruh di atas. Oke. Coba X-nya jalanin running. Satu-satu aja. Ya udah, oke, coba. Nah, Jack-nya kan keluar, coba. Jack-nya siapa tuh Jack-nya? Jack-nya aja coba. Kan. Coba. Itu untuk apa kira-kira? Untuk apanya, Pak? Ya, itu kan ada isiannya nanti diisi ke dalam Jack tadi kan. Itu adalah untuk template apa kayak semacam tempat dulu kan. Numerik length X-1. Length X-1 berarti ada berapa tuh ini ya? Length X itu ada berapa? Berarti ada itu untuk apa tuh Jack itu? Itu kan length-nya length X-nya 150. berarti Jack-nya ada berapa jumlahnya? 100. Jack itu ada, coba kamu lihat, bener nggak Jack itu length dari Jack, bener nggak? Length Jack. Gimana, Pak? Length dari Jack. Panjang dari Jack itu berapa? Nah, cek dulu. 150. 150, masih tetap 150 kan? Dia ada length X-nya 150. Kemudian pseudo coba length X itu adalah angkanya kan. Kemudian 1 min length X, jadi bergerak dari 1 sampai dengan 150 ya kan, maka dia looping lagi 150. Terus yang pertama adalah itu apa tuh, J in 1 min length, jadi 1 sampai 150 juga sama. Kalau J lebih kecil daripada I, maka Jack itu apa, gimana? Yang mana ini, Pak? Itu if. Nah, if itu baca gimana, yuk? Jika J kurang dari 1, maka J kurang dari I dong. J kurang dari I. Oh iya. J kurang dari I. Terus? Berarti Jack ke J-nya itu kurang dari X-nya. Gimana? Maka Jack I sama dengan X J. Itu kan dia, terus hitung nilai ininya mana? Hitung nilai, itu cuma menghitung nilai rata-ratanya di mana nih ya? If else J min 1, terus ngitung J-nya mana? Yang ngitung rata-ratanya mana? Min, dia ngitung min pseudo. Enggak, rata-ratanya yang didapatkan. Coba kamu running deh semua deh. Angka tadi, coba kita mau lihat angkanya. Ini, Pak. Yang tadi, yang itu, coba kamu running semua sampai ke bawah, sampai yang outputnya apa? Pseudo ya? Pseudo bacanya. Coba. Pseudo 1, itu. Pseudo itu isinya apa? Pseudo isinya ini. Coba dibuka, di run, pseudo aja. Pseudonya aja di isinya apa? Pseudo itu. 0. Itu kan soalnya masih jalan tuh. Masih belum kamu running ya. For I 1 min 1 length X. Kemudian J 1 min length X. Jika dia lebih kecil daripada ini. Ngitung rata-rata di mana ya dia? Langsung pakai min.
Mana minnya? Ini Itu kan min masalah. itu min semua. Oh, saya dapat dari internetnya kayak gini, Pak. Coba saya ambil laptop saya deh. Tunggu sebentar. Ini kerja dari mobil nih saya. Jadi barusan dapat info lagi, ada 2 di tempat kami yang reaktif. Jadi hati-hati ya di rumah ya. Nggak usah kemana-mana deh kalau nggak terpaksa. Ntar saya buka deh. Cek, kalau bootstrap mana bootstrap? Bootstrapnya mana? Bentar. Oke. Bentar. Bentar ya, saya buka laptop deh. Sembari. Oke, suara saya kedengeran? Nah, saya share aja. Saya share screen ya. Bootstrap dulu deh. Oke.
Kalian nanti bisa share screen. Udah kelihatan screen saya? Ya, ini contoh misalkan. Tadi mirip lah dengan yang dilakukan sama siapa? Isila tadi ya. Sudo ya. Nah, kalau ini saya langsung cepat gini. Coba diperhatikan. Ini nilai X ya, misalkan. Ya. Kemudian sudo itu isinya adalah apa itu untuk menghitung rata-rata dari sekian itu. Jadi dia ada 10, lengthnya berarti 10. Ya, ini tergantung datanya. Jadi numerik length dari X. X itu dan ini gampang lihat nih ya. Udah kelihatan tulisannya belum? Saya perbesar. Ini apa sih? Nah, ini adalah 1 min length X. Jadi bergerak dari 1 sampai dengan let's say X ada 10, ada 10 ya. Yang ini ya. Kemudian sudo I, apa sih sudo I? Itulah nilai dari di mana kita simpan. Kita nyimpan kan sudo itu sebenarnya buat menyimpan data yang rata-rata atau statistik yang kita harapkan. Kemudian ini adalah kita yang pertama kita ambil adalah rata-rata di mana X-nya dikurangin data pertama. Min sudo. Sampai sini ada yang udah ngerti? Ini simpel sebenarnya untuk apa? Untuk cek knife. Coba perhatikan dulu ini ya. Jadi sudo, pas sudo itu bacanya sudo ya, nggak usah dibaca P-nya. Kayak kalian nulis apa? No itu nggak no ya. Ini bukan keni gitu ya. Nah, sudo, ya kan? Sudo. Ya sudo ya. For I 1 sampai line ini adalah untuk menentukan yang ini. Ini adalah ini menghitung rata-rata dari sampel yang dikurangi 1. Maka X min data ke I. I-nya bergerak 1 sampai dengan. Kemudian histogram sudo, kita akan dapatkan histogram dari sudo. Nah, kita bisa kopikan ini. Studio. Nah, sehingga sudo yang tadinya isinya 0, numerik kosong, ini isinya adalah rata-rata di mana setiap XI-nya dikurangin satu observasi ke I lah gitu ya. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 6,62, histogramnya seperti ini gitu ya. Kemudian confidence intervalnya bisa pakai QT ya. Oke, ini adalah T distribution. Ya. Atau juga kita bisa pakai kita bisa juga menghitung confidence interval pakai apa namanya, nggak usah pakai T misalkan, kita bisa pakai Z juga boleh juga, atau bisa langsung mencari 95% kuantil dari situ boleh juga sebenarnya ya. Jadi seperti itu. Jadi t-test apanya? Sorry. Ini kamu hitung, kamu ganti t-test gitu. Halo?
Oh, kamu ngambil dari t-test. Terus dari t-test kan nanti dapat nilai ininya aja gitu. Ini kan mencari T kan, distribusi T kan. Boleh kamu pakai ini. Ini adalah mencari N-1 ya sebenarnya, 0,975 length T-1 gitu aja kan, ini kan T. Tapi ada juga kalau yang ini confidence interval ya, mean, standar deviasi gitu itu nggak, ini kan standar error dari jack-nya ya, SD jack tuh ini kan sebenarnya sama aja deh. Ini juga bisa dari sini, bisa juga kita plus minus dari Z satu standar error gitu, nggak masalah sebenarnya. Tapi dia akan, kalau kita lihat standar error jack-nya, standar error jack-nya itu akan lebih besar ya sekitar 0,35, sedangkan kalau kita pakai bootstrap akan lebih kecil ketika nilai betanya, B-nya, number of bootstrap sampel lebih sedikit. Kemudian boot, lihat ini nggak usah di ini sebenarnya. Oke. Bootstrap itu adalah kosong ya. 0000 kita 1000 kali ya. Kemudian nanti boot ya kan, saya for satu line aja sebenarnya. For i 1 sampai 1000, boot ke i itu min. Ini fungsi yang kita harapkan. Kalian mau bikin median boleh, min boleh, terserah ya. Kemudian sampel dari X replacement, dapatlah dia nanti distribusi dari rata-rata sekian. SD-nya, SD dari boot min dari bootnya akan sama ya, akan mendekati lah gitu ya. Kemudian ini X-nya sampel, saya ulangi lagi. Sama ya, sama X-nya sama, bootstrap-nya, min dari bootstrap, standar deviasi dari boot 0,33, sedangkan standar error dari X bar, standar error X itu kan sama dengan varian dari rumus apa? Kalau standar error dari ini adalah SD dibagi dengan standar error dari min apa? Akar N bukan? Lihat ini. Jadi lihat di sini. Ini standar errornya 0,35. Inilah standar error dari nilai pendekatan dari data sendiri. Ingat, standar deviasi dari X dibagi dengan akar N. Itu adalah standar error dari X bar. Ya. Sedangkan kalau kita mau mendapatkan dari ini adalah penduganya. Min ini adalah penduga bootstrap. Ini adalah penduga bootstrap estimate. Sedangkan kalau yang bawah ini adalah standar error dari standar error bootstrap. Kelihatan bahwa standar error dari bootstrapnya jauh lebih sedikit kecil dibandingkan dengan yang dari kita ini pendekatan ini. Nah, itu 0,35. Sedangkan kalau di sini adalah, sedangkan kalau ini sampel standar estimate ya. Ini standar estimate-nya. Kalau SD jack-nya berapa? Lebih tinggi ya. SD jack itu sekitar 0,35. Jadi lebih tinggi, lebih besar standar error jackknife
sama dengan standar error dari data aslinya ya. Kalau standar error bootstrap jauh lebih sedikit, lebih pendek, lebih narrow dibandingkan dengan yang lain, pendekatan lain. Makanya bootstrap sering digunakan misalkan. Bisa digunakan untuk pendekatan data-data yang sudah ada. Oke, itu jackknife dengan bootstrap ya. Kemudian untuk confidence interval bisa pakai ini nih, saya kita juga bisa dapat confidence intervalnya dengan gini aja sebenarnya. Confidence interval dari bootstrap ini aja, pakai kuantil aja. Berarti 6 sama 7. Jadi ini confidence interval bisa pakai. Kita bisa pakai karena kita nggak tahu distribusinya, kita pakai kuantilnya saja karena ini sudah kita lihat bahwa dia distribusinya mengikuti distribusi normal, bahwa kita bisa bilang langsung bahwa distribusinya adalah 0, ini saya bisa hilangkan di sini kalau mau. Ini aja nih. Nah, ini aja sih. Inilah confidence interval dari bootstrap 6 dan 7 gitu. 6,03 dan 7,31. Itulah confidence interval untuk bootstrap min dan ini. Ini dilakukan hal yang sama ketika nanti untuk kalian bisa rubah ini untuk median juga bisa, ya kan? Tapi tetap minnya, rata-rata kalau dihitung median meskipun di sini median, tetap yang dicari adalah min dari bootstrapnya gitu kan. Kalau kita lihat median dari X-nya adalah 0, mediannya adalah, ini ada bias memang ya. Median X adalah 6,19, sedangkan min dari bootstrap 6,25. Tapi kita kan bisa dapatkan standar errornya dan juga kita bisa dapatkan confidence interval dari median sebenarnya. Seperti itu. Meskipun kalau median memang dia distribusinya sama seperti tidak mengikuti distribusi. Ingat, kalau median beda dengan yang ini, ya distribusinya memang tidak seperti yang min akan distribusi normal sekali. Kalau kita perbanyak, misalkan 10.000 ya, median misalkan. Nah, kalau makin lama dia akan mengikuti distribusi, mungkin akan banyak di sekitar sini sebenarnya. Dia kan mengikuti, ada beberapa median di sini tapi cukup jauh, tapi biasanya kuantilnya kita bisa ambil bahwa ini adalah confidence interval. Seperti itu. Ini bisa kalian coba lihat atau capture, coba kalian lakukan sendiri. Sampai sini sudah, codingnya bisa kalian lihat. Nanti kalian coba lakukan sendiri di rumah. PR-nya adalah jam 10 nanti buat confident buat kode dari sini, dari kode ini lakukan hal yang sama tapi untuk menghitung korelasi. Nah, tadi siapa tadi? Wasila, korelasi dan juga untuk korelasi dan untuk regression. Nah, gimana caranya gitu. Kode ini udah kalian lihat belum? Saya nggak mau berikan biar kalian ngetik. Kalau di copy enggak. Sudah terlihat? Sudah di screenshot? Seperti saya sudah ya. Nah, coba saya stop screen. Ini udah ya? Tolong dikonfirmasi. Oke. Untuk regresi, saya stop screen dulu. Saya coba screen yang berikutnya, yang satu lagi di laptop di handphone saya. Kita close, share, whiteboard. Udah ya. Jadi gini, kalau pakai korelasi tadi sudah Wasila udah dari internet, seperti logiknya begini. Kalau korelasi gini kan ada X, ada Y, kan gitu ya. Nggak harus X sama Y lah, bisa X1, X2, boleh lah gitu kan, namanya korelasi ini nggak masalah.
Datanya seperti ini biasanya. Ini adalah indeksnya. 1, 2, sampai dengan N. Kan gitu. Nah, kalau ketika bootstrap atau jackknife, yang kalian acak, itu bukan masing-masing kalian acak, bootstrap sampel, baru hitung korelasinya. Enggak. Tapi yang kalian lakukan adalah, perhatikan, adalah kalian melakukan sampel dengan indeksnya. Jadi yang diambilkan ini. Jadi indeksnya. Jadi yang kalian lakukan gini, kalau jackknife misalkan. Jackknife, ya, kalau jackknife, perhatikan gini. Kalau jackknife berarti begini. Kalau jackknife pertama, kalian ini di remove, ini dihilangkan. Sisa adalah X1 sampai dengan X2, kemudian I-nya 1 hilang, berarti ada yang kedua, ketiga sampai dengan ke N, gitu kan? Nah, ini hilang, data ini hilang, kemudian yang ini kalian hitung korelasinya. Itu baru dapat satu korelasi, ya. Terus, berikutnya, tadi kan X1, X2, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya adalah yang kedua hilang. Kemudian yang ada sisanya ditambah dengan yang ini, kamu hitung korelasinya. Sampai kita dapat sebanyak N kali, N correlation. Kalau dapat N correlation baru seperti biasa, kalian hitung rata-ratanya, mean dari correlation. Nah, itulah penduga dari nilai korelasinya. Kemudian standar deviasi sama juga. Untuk regresi sama aja sebenarnya. Regresi ada X, ada Y, kan gitu. Lakukan juga sama untuk jackknife, bahwa dia yang pertama, yang ini ada indeks, ini indeks ya. Indeks yang 1, 2, 3, sampai N. Yang ini hilang. Dihitung nilai alfa, beta dari sisanya. Bukan alfa, beta. Kalian hitung A plus BX, ya kan? Sehingga nanti kalian, nah kemudian berikutnya ini dihilang. Kalian juga dapat A1, A2, B2, X2, dan seterusnya. Sehingga kalian akan mendapatkan sebanyak N A, ya, sebanyak N, kalau kita ada 10, berarti N-nya N-nya 10, maka A ada 10, dan B juga ada 10. Kalian hitung rata-rata dari sini. Baru dapatkan nilai jackknife sample. Jackknife estimate, jackknife. Hal yang sama ketika bicara korelasi dan regresi untuk untuk bootstrap. Saya ulangi lagi, kalau bootstrap begini, ya, ini ada X, ada Y, ya. Kalian kalau bootstrap begini, yang di random adalah indeksnya. Jadi misalnya kita ambil yang pertama adalah bootstrap sampel adalah, yang pertama itu adalah indeks yang pertama gini, X1, X dan Y. Yang terambil adalah misalkan indeks pertama, ketiga, ke-7, dan seterusnya. Angka-angkanya tetap ada ke-10. Kalian hitung nilai A dan B-nya, baru disimpan. Kemudian berikutnya adalah X, Y sama, tapi nilainya beda-beda lagi. Indeks mungkin indeks kedua, ketiga, 7, dan keambil. Kalian hitung regresinya. Lakukan hal yang sama sebanyak B kali, B times. Nanti kita akan dapat bahwa akan ada gini. Jadi sampel pertama, booster sampel pertama, ada nilai A-nya, ada nilai B-nya, sampai sebanyak 1000 kali, tergantung nilai B-nya ya, B besarnya. Jadi A dan B. Ini adalah untuk A untuk intercept,
B itu untuk slope, baru dihitung nilai rata-rata dari A-nya, itu min dari A-nya. Rata-rata dari A-nya ini adalah penduga untuk nilai alfanya atau intercept-nya. Kalau kita hitung rata-rata dari sini, maka kita akan mendapatkan penduga untuk nilai estimate untuk slope-nya. Ini bootstrap sampel. Hal yang sama untuk regresi dan korelasi. Intinya adalah begini, ketika kita melakukan regresi korelasi yang dia adalah datanya itu berpasangan, pastikan bahwa nilai ini dengan itu selalu berpasangan. Nilai yang pertama, misalkan yang kedua, nilai yang kedua misalkan itu harus berpasangan. Orang yang ketiga nilainya sekian, misalkan nilainya adalah 10, ini 100, misalkan dia harus tetap berpasangan ini. Yang dirubah adalah indeksnya, yang kalian bukan rubah, yang kalian lakukan semacam randomnya itu di indeks. Ya, di indeksnya di random, bukan di datanya. Jadi seperti itu. Oke, jam 8, 1 jam lah cukup lah. Jam 9 ya, sampai jam 10. Untuk jam share screen saya matikan dulu, stop share screen. Untuk jam-jam 10, lakukan regresi dan menghitung nilai dan korelasi bootstrap sampel untuk korelasi dan regresi baik itu alfa maupun beta tadi dengan menggunakan yang tadi sudah saya kirimkan. Apa sih coding yang barusan saya kirimkan, coding yang barusan saya buat itu kalian gunakan itu untuk menghitung regresi dan korelasi dari data-data yang kalian bisa generate sendiri dari datanya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Jadi kalau coding yang tadi itu gunakan untuk gunakan coding yang tadi gunakan untuk menghitung regresi dan korelasinya dari data yang bisa kalian lakukan. Yang di indeks, yang di random adalah bukan datanya, tapi indeksnya atau urutan keberapa data tersebut. Jadi datanya tetap berpasangan ya, cuman indeksnya aja yang berbeda. Gitu. Nah, itu. Kemudian PR-nya adalah gini. Untuk yang individu, untuk kelompok aja deh, individu nanti saya berikan. Untuk kelompok, untuk minggu depan, PR-nya adalah buat fungsi, ya, kalau dicatat, buat fungsi untuk melakukan statistik dasar, seperti kayak ukuran pemusatan, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, mean, median, modus, standar deviasi, standar error ya, kemudian kuantil 1, kuantil 2, kemudian IQR, interquartile range, catat ya. Itu yang pertama. Kemudian juga lakukan buat fungsi untuk
menghitung melakukan uji hipotesis one sampel maupun two sampel untuk uji T. Ada pertanyaan? Tadi yang itu Pak, yang t-testnya itu dengan H0 yang kayak gimana ya Pak? Sebentar, nanti saya hubungi lagi bentar ya. Baik Pak. Sementara kalian lakukan dulu ya. Saya lagi dipanggil buat rapid test nih. 5 menit lagi lah ya. Sorry. Baik Pak.